Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Ini kali pertama ya, kali kedua untuk pelajaran bahasa Inggris yang kelas 11 SMA ya. Kita memasuki ke mata subbabnya adalah mengenai listening. Jadi kita nanti akan mendengarkan audio. Sekiranya nanti setelah kita mendengarkan audionya, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti yang ada di buku ini ya. Jadi nanti ada 3 percakapan, 3 orang, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, dan yang ketiga itu nanti laki-laki. Nah, tolong nanti diperhatikan. Pertama kali nanti Pak Jul akan putarkan satu audio full ya. Kemudian nanti kita analisa satu per satu untuk masing-masing si pembicaranya. Karena ada 3 pembicara, nanti kita analisa satu per satu. Gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Unit 1. When I was younger, my mom and I never really saw eye to eye about the simple stuff. My dress, my hairstyle, even the movies I watched. As I grew older, I found that my mom was too fussy on my choice of friends, what university I wanted to study at, or what I wanted to do for my career. When I was 18, I moved to a different city to pursue my education. Moving away from home has totally changed the way I think. My outlook on the world has broadened, and also my opinion about a lot of issues has changed. I've met people with different experiences, religions, values, cultures, and ways of life. To my surprise, they respect each other's opinions. I return home every semester, but every time I do it, I find it really hard to cope with my mom's principles. It is really frustrating. My sister, Diana, was getting married. She had a lot of things to prepare for the wedding day. Working as a clerk in a small company with a small take-home pay, she couldn't afford to buy a wedding gown. She was downhearted. I invited Diana to pray together, hoping that some miracle may happen. A week later, there was a video call from my grandmother. Granny was 65 years old. She told Diana, "When I heard that you were getting married, I was so happy. I went to my cupboard and took my bridal gown out that I wore when I married your grandpa. I took it to the laundry, and here it is. I hope you can wear it, if you please." Diana cried happily. On her wedding day, she wore the dress proudly. She walked down the aisle gracefully in Granny's wedding gown. The second wave of the deadly COVID-19 continues to wreak havoc in my country. The pandemic is really tearing apart my family and took the lives of my parents. My family was first detected positive for COVID-19 after my father was swab tested. Father isolated himself at home and took the medicine as prescribed. However, things turned out worse when mother was also tested positive. A week went by and my father's condition deteriorated and he passed away. Before my sister and I realised what had struck us, mother also passed away. Shocked and in panic after the tragedy in my family, the residents in our neighbourhood sent us to our aunt. Oke, cukup ya. Itu tadi 3 speaker sudah mengutarakan mengenai ceritanya masing-masing. Sekarang kita analisa untuk speaker yang pertama, pembicara yang pertama. Nanti kita bisa menjawab untuk cerita yang pertama dan juga untuk touch challenge ini. Nah, untuk pertanyaan yang sebelah sini kita setelah mendengar cerita dari audio tersebut ya, nanti sekiranya bagaimana respon kita jika
kita mendengar cerita tersebut. Ya. Jadi ada 3 cerita. Tentunya kita bisa memberikan respon atau feedback terhadap cerita tersebut. Kalau yang konteks yang ini kan kita hanya sebatas siapakah yang ada di dalam cerita atau pelaku cerita atau yang di dalam cerita itu tadi. Kemudian kalau yang touch challenge ini kita hanya diminta untuk memberikan respon atau reaksi. Di sini kan diberikan pertanyaan, perintah maksudnya, match the speaker story with the listener reaction to the story. Jadi setelah mendengar cerita, reaksi kita bagaimana? Seperti itu, bisa senang, bahagia, sedih, atau bahkan memberikan saran atau pendapat. Gitu, sekarang kita analisa untuk cerita masing-masing. Jadi satu cerita saya potong, Pak Jul potong, nanti kita analisa isinya apa. Unit 1. When I was younger, my mom and I never really saw eye to eye about the simple stuff. My dress, my hairstyle, even the movies I watched. As I grew older, I found that my mom was too fussy on my choice of friends, what university I wanted to study at, or what I wanted to do for my career. When I was 18, I moved to a different city to pursue my education. Moving away from home has totally changed the way I think. My outlook on the world has broadened, and also my opinion about a lot of issues has changed. I've met people with different experiences, religions, values, cultures, and ways of life. To my surprise, they respect each other's opinions. I return home every semester, but every time I do it, I find it really hard to cope with my mom's principles. It is really frustrating. Oke. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa membuat beberapa kesimpulan ya, bahwa si pencerita itu tadi, the writer-nya atau the speaker-nya itu memiliki perbedaan pendapat antara dia dengan ibunya. Jadi ibunya yang terlalu mengatur terhadap segala macam stuff. Tadi ada kata-kata stuff ya, stuff, S-T-U-F-F. Jadi segala macam, mulai dari modelnya, model rambut si anak, kemudian baju, bahkan teman yang harus dimiliki, itu semuanya harus diatur oleh si ibu. Nah, kemudian si anak itu melanjutkan studi ke luar kota yang tidak bareng dengan ibunya. Nah, di situ dia ternyata pandangan prinsipnya itu lebih terbuka, dalam artian tidak harus selalu menurut penerimaan pandangan terhadap orang lain itu terbuka, tidak harus menurut satu pendapat saja. Seperti itu. Jadi pada intinya di situ menceritakan mengenai perbedaan prinsip atau pandangan antara seorang anak dengan seorang ibu. Atau dengan kata lain, seorang ibu yang mungkin terlalu mengatur anaknya, dan si anak ternyata setelah keluar membandingkannya dengan saat dia belajar di luar kota, dia merasa lebih terbuka atau sedikit lebih longgar, lebih bebas, tidak terlalu dipaksa. Inti dari ceritanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah story 1. What is the relationship of the speaker and the person they were telling about? Tentu, kalau story yang pertama itu adalah the speaker and her mom. Speaker and her mom. Atau mom and
her daughter. Jadi dengan seorang ibu dengan anak perempuannya. Itu juga boleh. Ini juga boleh. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang touch challenge ini. Jadi si speaker 1 ini kita sebagai audiens, kalau sekiranya mendengarkan cerita seperti itu, kira-kira komentarnya seperti apa? Nah, umumnya sebagai orang yang perbedaan antara si anak dengan si ibu itu kan mestinya kita bisa menyatukan, mencari titik simpul sedemikian hingga perbedaan si anak dengan si ibu itu bisa diminimalisir. Nah, dari beberapa macam pilihan di sini ada beberapa kalimat ya, mulai dari A, B, C, D, E sampai dengan I. Sekiranya kita bisa memilih yang menunjukkan atau menggiring opini agar si anak dengan si ibu itu bisa satu pendapat atau satu tujuan. Kita cari satu persatu. I was deeply sadness to learn your story. Nah, ini menunjukkan kesedihan. Tidak mungkin ya. Let's see if we can work this out together. Nah, ini mungkin. Berarti untuk story 1 itu bisa B. Karena apa? Mari kita lihat jika kita bisa bekerja bersama-sama. Kemudian yang C, please accept my sincerest condolence. Nah, ini mengungkapkan duka cita, tidak mungkin. I hope things get better soon. Nah, ini juga mungkin. Maksudnya dari perbedaan si anak dan si ibu, untuk yang akan datang semoga bisa lebih baik. Lebih baik itu maksudnya tidak terjadi perbedaan lagi. Seperti itu. Jadi antara si anak dengan si ibu itu setidaknya bisa satu visi. Yang D ya. Kemudian I have also been in 7 heaven ever since I heard your story. Ini tidak mungkin ya. Alasannya ini saya serasa berada di surga ke-7 saat mendengar ceritamu. Kan tidak mungkin. Ada perselisihan si anak dengan si ibu kok respon kita seperti ini kan nggak mungkin. Kemudian yang F, that's an amazing things. Itu juga tidak mungkin. Ini kan menunjukkan kekaguman. G, I am so sorry to hear about your story. Ini juga tidak mungkin. Your story is so exciting. I enjoyed hearing it. Nah, ini lebih mungkin. Jadi pengalaman si anak berbeda pendapat dengan ibu itu ternyata sangat menarik. Ya. Jadi B, D, dan H. Terus yang I find it really fantastic. Ini juga tidak mungkin. Jadi respon kita setelah mendengar speaker 1 berbicara adalah untuk option yang B, D, dan H. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk story yang kedua. My sister, Diana, was getting married. She had a lot of things to prepare for the wedding day. Working as a clerk in a small company with a small take-home pay, she couldn't afford to buy a wedding gown. She was downhearted. I invited Diana to pray together, hoping that some miracle may happen. A week later, there was a video call from my grandmother. Granny was 65 years old. She told Diana, "When I heard that you were getting married, I was so happy. I went to my cupboard and took my bridal gown out that I wore when I married your grandpa.
I took it to the laundry, and here it is. I hope you can wear it, if you please. Yana cried happily. On her wedding day, she wore the dress proudly. She walked down the aisle gracefully in Granny's wedding gown. Oke. Untuk cerita yang kedua, dikatakan bahwa Diana and her sister, jadi yang bercerita itu saudaranya Diana, mengatakan bahwa Diana itu hanyalah seorang pekerja biasa dengan take home pay yang sekiranya UMR lah, sedemikian hingga dia yang mau merencanakan pernikahan namun tidak mampu untuk membeli gaun bridal, gaun pengantin. Nah, kemudian saudara si Diana itu tadi mengusulkan untuk meminjam saja di tempatnya neneknya, yang ternyata si nenek itu masih menyimpan gaun pernikahannya waktu itu dengan kakek, tentunya dengan kakeknya ya kan, karena pasangan kakek nenek. Nah, itu masih bagus. Kemudian diambil, kemudian dilaundrykan, kemudian dipakai oleh Diana saat menikah. Itu inti ceritanya. Nah, dari cerita kedua tersebut kita bisa menuliskan relationship-nya ya. Story kedua adalah Diana and her sister. Yang bercerita her sisternya. Kalau yang tadi kan the speaker, yang story one. Seperti itu. Atau boleh juga younger sister and older sister. Saudara perempuan yang muda sama saudara perempuan yang laki-laki. Kok laki-laki? Saudara perempuan yang muda dengan saudara perempuan yang lebih tua. Seperti itu. Gitu. Kemudian kita analisa yang pertanyaan poin yang kedua, speaker yang kedua. Kalau kita analisa, tadi ini B tidak, D sudah, H juga sudah. Nah, pilihannya, I was deeply sadness to learn your story. Bukan ya? Masa sedih? Acara pengantin kok sedih? Kan nggak mungkin. Ini condolence, duka cita juga tidak. I have also been in seven heaven. Nah, ini saya serasa berada di surga ke-7 saat mendengar ceritamu. Berarti yang E. Kemudian that's an amazing things. Nah, ini juga sesuatu yang menakjubkan. Jadi sekiranya Diana sister itu memberikan solusi buat Diana yang hanya sebatas punya pekerjaan pas-pasan, mau menikah, gak punya gaun, terus direkomendasikan pinjem gaun neneknya. Itu kan sesuatu ide yang sangat brilian, menakjub, masuk akal. Seperti itu. Selanjutnya, yang I'm sorry to hear about your story, nggak mungkin, ini sedih nih. Ini sedih, A ini sedih, ini C ini sedih. Nah, tentunya adalah yang I. Ekspresinya. I find it really fantastic. Oke. Jelas ya untuk yang cerita kedua. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. The second wave of the deadly COVID-19 continues to wreak havoc in my country. The pandemic is really tearing apart my family
and took the lives of my parents. My family was first detected positive for COVID-19 after my father was swab tested. Father isolated himself at home and took the medicine as prescribed. However, things turned out worse when mother was also tested positive. A week went by and my father's condition deteriorated and he passed away. Before my sister and I realised what had struck us, mother also passed away. Shocked and in panic after the tragedy in my family, the residents in our neighbourhood sent us to our aunt. Oke, cukup ya untuk yang cerita ketiga. Kita bisa buat kesimpulan bahwa seorang laki-laki, bisa dikatakan anaknya ya, si anak laki-laki yang kehilangan bapak ibunya saat negaranya dihantam oleh pandemi COVID. Jadi dia menceritakan bagaimana bapaknya itu diisolasi, kemudian nggak boleh berhubungan dengan siapa saja, kemudian obatnya hanya dikirim obat, memakai resep, seminggu kemudian meninggal. Kemudian begitu juga ibunya juga ternyata positif juga, yang kemudian berakhir kedua-duanya meninggal. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan the relationship of the speaker and the person they were telling about adalah the son and his parent. Ya, his parent karena bapaknya dan ibunya itu meninggal. Jadi seorang anak laki-laki dan orang tuanya. Kemudian dilanjut untuk yang di sini, pertanyaan yang di sini, speaker 3. Setelah kita mendengar ceritanya, maka reaksi kita adalah karena ceritanya kan sudah pasti mengandung kesedihan. Seorang anak ditinggalkan oleh bapak ibunya, maka reaksi yang mestinya kita pilih dari pilihan di sini adalah yang pertama adalah yang A, kesedihan, ya. Yang C, turut berduka cita. Kemudian I'm sorry to hear about your story. Nah, ini merupakan reaksi atau ekspresi setelah kita mendengar cerita kesedihan. Kalau di sini lebih eksplisitnya lagi tentang meninggalnya seorang orang tua, kedua orang tua dari si anak laki-laki tersebut. Oke. Cukup ya, ini untuk listeningnya. Kita lanjut ke post listening. Nah, di sini ada masing-masing beberapa macam feeling. Feeling itu perasaan ya. Nah, di sini ada lonely, sendirian, stress itu juga stress, emotion itu kayak semacam apa ya, emotion itu bahagia ya, kalau nggak salah. Kemudian satisfied itu puas, confused bingung, scare itu ketakutan, disappointed itu kecewa. Nah, kita diminta untuk mendeskripsikan perasaan-perasaan, jenis-jenis perasaan di sini. Ya. Jadi, perasaan yang ada di kanan, kotak kanan ini kita diminta untuk mencocokkan dengan deskripsinya yang di sebelah kiri. Kita mulai aja. Nomor 1, you feel something is funny and make you laugh. Kamu merasa sesuatu itu lucu dan membuatmu tertawa. Nah, itu jelas emotion. Senang sekali, bahagia. Kalau bahagia, happy ya. Saya rasa lebih cocoknya emosi itu apa ya, perasaan lucu kemudian tertawa. Emotion.
Kemudian yang kedua, something does not happen as you expected. Sesuatu yang tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, berarti itu adalah sebuah kekecewaan. Berarti G. 3. You are unhappy because you don't have someone to talk to. Kamu tidak bahagia karena kamu tidak punya seseorang untuk berbicara. Nah, berarti itu menunjukkan apa? Sendiri, kesendirian, kesepian lebih tepatnya. Jadi, lebih tepatnya adalah lonely. 4. You are really tired, can't relax, there is a burden in your mind. Kamu lelah, tidak dapat berelaksasi, boleh, tidak dapat beristirahat, boleh. Seperti ada beban di pikiranmu. Nah, ini menunjukkan stres, ya. Ingat, stres itu tidak selamanya seperti orang-orang yang berjalan di jalan-jalanan yang tanpa baju itu, ya. Stres itu adalah kondisi kejiwaan di mana kita mengalami tekanan yang luar biasa. Misalkan kadang-kala kan ada orang, misalkan di akhir bulan tidak punya duit atau uangnya sudah menipis karena belum gajian, kemudian sering pusing, nggak bisa tidur. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai stres. Kemudian anak sekolah itu juga rentan dengan yang namanya stres. Manakala ada beban pekerjaan rumah atau PR yang banyak dari para gurunya, kemudian tidak bisa tidur, susah tidur karena banyak beban. Nah, itu juga dikatakan sebagai gejala stres. Gitu ya. Jadi jawaban yang 4 ini adalah B. Kemudian nomor 5, you are feeling something that frightens you. Kamu merasa ada sesuatu yang menakutimu. Nah, ini jelas ketakutan. F. Scared. Ini yang suka film scare movie. Kalau zaman saya SMP itu ada film yang namanya scary movie, tapi ya agak sedikit ada bau-bau 17 plusnya. Scary movie. Kalau novelnya, novel anak waktu Pak Jul masih kecil itu yang terkenal itu Goosebumps, karyanya R.L. Stein. Itu cerita-cerita, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia itu. Kalau sekarang mungkin ya novelnya sudah tidak ada, adanya pre-love, masih dijual, masih mahal itu harganya. Walaupun sedari Pak Jul kecil. Kita lanjut. You feel pleased with something that you have done. Kamu merasa pleased, senang dengan sesuatu yang telah kamu lakukan. Senang terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan. Nah, mestinya adalah itu puas, rasa puas, perasaan puas. Jadi yang tepat adalah satisfied, yang D. Kemudian yang terakhir, you can understand something clearly. Berarti bingung dia. Kamu tidak dapat mengerti sesuatu yang sudah jelas. Berarti apa? Confused. Yang E. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Kita sudah mendengarkan audio dengan native speaker langsung orang asing. Kita bisa menerjemahkan atau memberikan feedback dalam bentuk reaksi setelah mendengar audio tersebut. Dan yang terakhir, kita sudah bisa menerjemahkan atau mendeskripsikan perasaan-perasaan dari beberapa
dari beberapa audio sebelumnya. Jadi rasa sedih, rasa bahagia, rasa sedih orang tuanya meninggal, rasa bahagia melihat saudara perempuannya bisa menikah, kemudian rasa kagum terhadap sebuah cerita dari seseorang yang berbeda pendapat antara si anak dengan si ibu. Gitu, saya rasa cukup, semoga membantu bagi saudara-saudara sekalian dalam belajar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.